Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Selamat pagi
Dan salam sejahtera kepada semua jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua tunduk kepala dan mari kita mulakan ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup dan yang berkuasa. Tidak ada yang dapat kami samakan seperti Engkau. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang, kami bersyukur karena di atas kayu salib Engkau telah menyediakan pengampunan bagi kami. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, bahkan dalam perbuatan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mau menyerahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri yang akan memimpin. Yesus, kami berdoa dan kami memohon urapan dan kuasa-Mu menyertai siapapun yang terlibat di dalam memimpin, di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mohon untuk setiap kami sebagai jamaah-Mu yang mengikuti ibadah ini, persiapkan hati kami agar mulai daripada kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa dan mohon, biarlah kiranya sementara kami menyembah-Mu, biarlah kiranya ada urapan yang baru turun dari takhta-Mu di dalam hati setiap para umat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk mereka yang sudah lama tidak bersekutu dengan Engkau. Kiranya melalui ibadah pada pagi hari ini, sekali lagi mereka akan bertemu dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mohon kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua di dalam ibadah pada pagi hari ini. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dimuliakan. Terpuji dan termulialah Engkau ya Allah. Kami terus mohon kiranya melalui pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu akan terus memimpin kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau menyatakan di dalam pujian kita bahwa Yesus Dia ajaib. Amin. Haleluya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Amin. Tak berubah setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amen. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, tetap selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indah, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Lebih lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib.
ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, amen. Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya, Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Engkau ajaib Tuhan, Engkau berkuasa. Haleluya, haleluya. Benar Yesus, Engkau ajaib, Engkau berkuasa. Engkau yang termulia dalam hidup kami. Dan kami mau terus mengangkat hati kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, oh, haleluya Yesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Oh, oh, Perkenan-Mu ya Tuhan,
puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih karena beribadah bersama-sama dengan kami secara atas talian pada hari ini. Saudara-saudari, Anda boleh melayari akaun Facebook All Saints Cathedral untuk mendapatkan e-bulletin, dan e-bulletin tersebut memuatkan pelbagai maklumat untuk pengetahuan dan tindakan Anda bersama-sama. Dalam e-bulletin itu juga terdapat garis kasar khotbah dan juga panduan bagaimana Anda boleh memberi persembahan dan persepuluhan. Juga disertakan kepada Anda pautan-pautan untuk mengikuti sel kanak-kanak, sel muda-mudi, sel belia secara atas talian. Sila dapatkan semua maklumat ini di dalam e-bulletin. Hari ini, saudara-saudari, kita ada pengumuman istimewa khususnya untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana cara-cara melakukan penginjilan melalui perkongsian video sempena aktiviti caroling kita awal Disember 2020. Langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk mendapatkan video klip ini. Pertama, gereja akan memberikan video klip ini melalui grup WhatsApp kepada setiap pemimpin. Yang kedua, setelah Anda menerima video klip tersebut, Anda boleh mengongsikannya kepada rakan kerja, rakan sekolah atau college, ataupun kepada keluarga terdekat Anda. Dan sebelum Anda memberikan video klip tersebut, mungkin Anda boleh mengambil masa untuk berdoa kepada pribadi yang Anda mau jangkau. Langkah yang ketiga, Anda boleh memberikan masa kepada pribadi tersebut untuk menonton video tersebut sehingga habis. Langkah yang keempat, setelah Anda memberikan waktu yang cukup, Anda boleh menghubunginya untuk mendapatkan respon daripadanya, sama ada dia mau menerima Yesus sebagai penyelamatnya. Yang kedua, adakah dia mau memperbaharui imannya, ataupun dia mungkin belum bersedia. Jadi, seandainya dia sudah siap untuk menerima Yesus sebagai penyelamatnya, apakah langkah-langkahnya? Kiranya dia bersedia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi, maka saudara atau saudari sebagai pemimpin atau yang memberitakan Injil kepada orang tersebut boleh memimpin dia di dalam doa menerima Tuhan Yesus. Kami akan tunjukkan bagaimana Anda memimpin orang untuk menerima Tuhan Yesus. Misalnya, Anda minta orang itu ikuti kata-kata doa Anda, kata demi kata. Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya, mengundang Engkau masuk ke dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Ampunilah dosa-dosa saya. Terima kasih karena Engkau mengampunkan dosa-dosa saya. Terima kasih karena Engkau menjadikan saya anak-anak-Mu. Dan terima kasih karena Engkau memberikan saya hidup yang kekal. Pimpinlah saya mulai hari ini. Melalui Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah Anda selesai berdoa, Anda boleh mendapatkan nama dan juga nombor telefon daripada orang yang
Anda injili dan serahkan kepada pihak gereja untuk bimbingan lanjutan daripada pelayanan pengembalaan. Akhir kata daripada kami, Selamat menyambut Hari Krismas dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan diambil daripada 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat pertama. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Inilah firman Tuhan. Shalom dan salam sejahtera saudara-saudari di dalam Yesus Kristus di mana saja Anda berada. Kami bersyukur kerana ada kesempatan sekali lagi untuk bersama dengan Anda, bukan saja dalam mengungsikan firman Tuhan, tapi juga persekutuan di dalam Roh Kudus, persekutuan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebab Tuhan hadir di sini. Tuhan yang juga telah membawa kami berada di pangkuan-Mu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya sekali lagi, sementara kami mendengar firman-Mu yang kudus adanya, bukalah hati kami kepada firman Tuhan, dan bukalah firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita
masih lagi berada di dalam siri 2 kedatangan, dan ini adalah bahagian yang ketiga di dalam siri dari 1 Tesalonika pasal yang pertama sampai pasal yang kelima. Dan untuk hari ini kita ingin berbicara sedikit mengenai doa merintasi jarak sosial yang berdasarkan pada 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bagi Anda yang berada di katedral dan mengikuti siri ini, pada minggu yang lalu kita telah mendengar mengenai satu ungkapan yang begitu berkali-kali secara tidak langsung diungkapkan oleh Rasul Paulus, yaitu jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, ini adalah ungkapan seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang selalu rindu akan jemaat, anak-anak Tuhan, dan juga para hamba Tuhan bersama-sama. Bila kita bercakap mengenai 1 Tesalonika, ungkapan yang sama juga kita akan lihat bagaimana Paulus telah meminta Timotius untuk melawat, untuk menjenguk jemaat yang telah pun mengenal Tuhan Yesus Kristus sebelumnya. Malangnya dalam keadaan seperti itu, jarak begitu jauh di antara mereka, dan seolah-olah ada suatu penjarakan sosial di antara jemaat dengan hamba-hamba Tuhan dan Rasul Paulus. Tidak ubah seperti yang kita sedang lalui pada saat ini. COVID-19 sebenarnya telah mengubah hubungan sosial kita dari masa kini dan mungkin beberapa waktu lagi. Ini suatu perubahan yang luar biasa. Saya masih ingat di tahun 1990-an ada satu kata-kata atau rangkai kata yang diungkapkan di TV3 yang mengatakan bahwa yang jauh didekatkan, yang dekat dimasrahkan. Tetapi pada tahun berikutnya, bagi mereka yang berada di sekolah mendengar kata-kata atau satu frasa, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Itu sebelum tahun 2020. Di tahun 2020 saya mendengar frasa ini telah diubah. Dan mereka kata, bersatu kita mati, bercerai kita hidup. Semuanya terbalik. Itu berarti bahwa COVID-19 telah membawa satu impak yang luar biasa terhadap hubungan sesama kita. Dari jauh ataupun dekat, dari tempat yang berbeza ataupun di tempat yang sama, ternyata hubungan terpaksa dihadkan dari segi jarak. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 kita melihat bagaimana hati seorang hamba Tuhan yang begitu dekat dan rindu terhadap anak-anak rohani. Dan ini yang kita melihat bagaimana kerinduan itu meluap sehingga dia berdoa, sehingga dia rindu dan mengungkapkan kata-kata kerinduan untuk bertemu dengan anak-anak Tuhan. Tetapi selepas mengungkapkan itu, Rasul Paulus tidak hanya berakhir di situ. Di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, dia telah mengungkapkan doa yang luar biasa. Dan di dalam doa ini ada 3 perkara atau 3 P yang diperhatikan. P yang pertama adalah pertemuan. Ada keperluan untuk suatu pertemuan. Dalam ayat 10 dikatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita
membukakan kami jalan kepadamu. Saudara bayangkan, pada waktu itu jarak jemaat dengan para pemimpin begitu jauh. Tidak ada handphone, tidak ada email, tidak ada komunikasi yang begitu cepat. Bagaimanapun juga, apa yang jauh secara fisikal dapat dirapatkan, didekatkan dengan apa yang dipanggil doa. Kalaupun ada larangan lintas daerah, lintas negeri, dan sebagainya, tapi ternyata bahwa doa dapat merentasi semua jarak sosial ini. Dan sebab itu bila Rasul Paulus menulis, aku rindu supaya akan ada pertemuan, bermaksud kalaupun itu tidak terjadi secara fisikal, tapi terjadi bersama di dalam roh, karena ada kerinduan yang begitu penting. Saudara, Paulus mengatakan bahwa siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka. Tujuannya adalah menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ternyata bahwa ada perkara-perkara rohani yang hanya dapat dipelajari dari dekat. Apabila bertemu, apabila memperhatikan, apabila melihat sendiri apa yang berlaku, ternyata bahwa ada keperluan untuk berbuat demikian, karena pasti ada perkara-perkara rohani, ada aspek pertumbuhan rohani yang hanya boleh terjadi apabila berdekatan. Apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-10 dan 11 ini? Kita berbicara tentang dua perkara, yaitu jalan Tuhan dan tujuan Tuhan. Ayat yang ke-11 mengatakan, kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan kita. Seluruh gerakan dipimpin atas jalan Tuhan dan kehendak Tuhan. Membukakan kami jalan kepadamu. Bermaksud kalaupun ada pertemuan untuk pemuridan, kalaupun ada pertemuan untuk menambahkan apa yang kurang dalam iman para jemaat, itu biarlah dilakukan atas jalan Tuhan dan atas tujuan Tuhan. Saudara, pertemuan yang kita ada baik secara atas talian atau kelompok-kelompok kecil, saudara, kita harus melakukannya dengan jalan Tuhan dan tujuan Tuhan. Apa kira-kira yang dikatakan dalam WhatsApp group di tempat kita masing-masing? Apakah itu jalan Tuhan atau tujuan Tuhan atau ada tujuan yang lain? Di tengah-tengah kebebasan kita untuk menggunakan media massa yang ada, saudara, seperti di FB atau WhatsApp group atau IG atau apa sahaja, saudara, apakah itu ada jalan Tuhan atau berdasarkan pada tujuan Tuhan? Bagi Rasul Paulus, kita harus hidup di dalam rancangan Tuhan. Kita harus hidup dengan kehendak Tuhan untuk hidup di dalam rancangan dan misi Tuhan. Jadi pertemuan itu penting. Kami menggalakkan Anda walaupun tidak dapat bertemu secara fisikal, tapi belajar, mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang selalu merindukan supaya kalaupun ada pertemuan atas talian, itu akan terjadi karena jalan Tuhan dan tujuan Tuhan. Perkara kedua adalah pengasihan. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-12 mengatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Di dalam gereja, di dalam jemaat, ada dua konsep mengenai kasih, sama seperti di dalam kelompok-kelompok sel. Mengasihi di dalam dan mengasihi di luar.
Saudara, bila Rasul Paulus berdoa dengan penuh kasih untuk jemaat di Tesalonika, sesuatu yang terjadi lahir di Tesalonika. Karena doa yang ikhlas, doa dari hati yang penuh dengan kasih akan membuahkan kasih, akan menghasilkan kasih yang sebenarnya. Mengasihi sesama di kalangan kita adalah tindakan ketaatan terhadap kebenaran firman Tuhan. Tetapi juga bila kita mengasihi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan memperkasahkan apa yang ada di dalam kita untuk mengasihi di dalam sesama kita, sehingga bila kita diperkasahkan di dalam, maka kasih itu akan meluap ke tempat yang lain, melimpah ke tempat yang lain, dan oleh sebab itulah maka kita boleh mengasihi mereka yang walaupun mungkin asing bagi kita, tidak sama dengan kita, tidak sama seperti kelompok kita, di luar lingkungan kita. Karena kasih itu bukan sahaja mengasihi di dalam, tetapi mengasihi di luar. Ada orang kata kasih itu bukan kasih kalau Anda tidak kongsikan dengan orang lain. Love is not love until you give it away. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keutuhan kasih yang ada harus keluar. Karena kalau kasih itu begitu luar biasa di kalangan jemaat, maka kasih itu juga akan melimpah di luar sana. Kalau kasih kita sekadar mengasihi orang yang biasa dengan kita, di sekitar kita, sama bangsa dengan kita, sama jenis dengan kita, sama pemikiran dengan kita, selesa dengan kita, semuanya kita sendiri. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu belum sampai kepada tahap next level atau tahap selanjutnya. Patutlah Yesus Kristus berbicara mengenai kasih. Kamu telah mendengar bahwa kasihilah sesama manusia, tapi aku berkata kepadamu, katanya. Kamu telah mendengar ini, tapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus Kristus. Bermaksud ada sesuatu nilai tambah yang perlu kita usahakan di dalam mengasihi. Bukan saja mengasihi sesama kita, tapi mengasihi yang di luar sana. Christmas tidak lama lagi. Apakah kita hanya mengasihi sesama kita, atau perlu melakukan sesuatu untuk mereka yang ada di luar sana? Yang ketiga dan terakhir adalah pengupayaan. Ayat yang ke-13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ada dua perkara penting yang kita perlu perhatikan mengenai Dia menguatkan, yaitu kekuatan masa kini dan kekuatan masa depan. Saudara, kekuatan hati di dalam Tuhan akan menghasilkan kekudusan. Dan kekudusan seseorang akan diukur melalui kasihnya. Sehingga kasihnya bukan sahaja hari ini, tapi membawa masa depan sampai kekal. Jadi bila kita mengatakan bahwa aku mengasihi, kasih itu harus dihasilkan daripada kekuatan Tuhan, kekudusan Tuhan, dan bukan usaha manusia, bukan ukuran manusia semata-mata. Paulus berdoa untuk jemaat di Tesalonika. Kiranya Tuhan menguatkan hatimu, katanya. Menguatkan hatimu supaya tak bercacat
dan kudus. Bermaksud bahwa kekuatan itu berlaku pada hari ini, supaya semakin kuat pada hari ini. Kekuatan kasih itu juga, kekuatan rohani itu juga, yang berasaskan kepada kasih dan kekudusan Tuhan itu, akan membawa seseorang ke masa depan. Bukan saja dalam lingkungannya, tapi juga di luar lingkungannya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Paulus berdoa untuk 3 perkara. Berdoa untuk pertemuan dengan jemaat, supaya sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan. Paulus juga berdoa untuk suatu pengasihan, mengasihi di dalam, supaya kasih kita di dalam makin lama makin kuat di kalangan kita, dan akhirnya menghasilkan kasih untuk mereka yang berada di luar lingkungan kita. Paulus berdoa untuk kekuatan jemaat masa kini, supaya akan terus-menerus dikuatkan untuk menghadap masa depan. Itu doa Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Ini jugalah doa kami untuk saudara-saudari di mana saja Anda berada. Ini jugalah doa saya dan rekan-rekan sepelayanan untuk Anda semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Walaupun kita tidak bertemu secara fisikal, karena masih mentaati MCO yang ada. Tetapi di dalam jarak sosial yang begitu jauh, doa merintasi jarak sosial. Doa kami, doa Anda untuk satu dengan yang lain merintasi jarak sosial yang ada, supaya dalam segala doa yang diungkapkan untuk satu dengan yang lain, kita akan terus-menerus setia dan berjaga-jaga, bukan saja mengingat kedatangan Yesus yang pertama pada waktu Krismas yang pertama, tapi juga mengingat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sementara kita bersiap sedia untuk merayakan Krismas tahun 2020 yang sangat unik ini, jangan lupa, sama seperti yang ditekankan dalam kitab 1 Tesalonika ini, jangan lupa bahwa Krismas sudah berlalu yang pertama, tapi kedatangan Yesus yang kedua kali pasti akan tiba tepat pada waktunya. Yesus akan datang kembali dan kita perlu setia hidup sesuai dengan jalan Tuhan, hidup bertumbuh dalam kasih, dan juga tetap kudus menjalang kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah intipati doa Rasul Paulus untuk jemaat Tesalonika. Ini jugalah kandungan doa dari kami untuk Anda dimanapun berada. Karena sekali lagi diungkapkan, doa merintasi jarak sosial. Teruslah berdoa untuk satu dengan yang lain. Teruslah berdoa di antara kita. Berdoa untuk mereka yang di luar sana. Berdoa untuk frontliners. Berdoa untuk keluarga. Berdoa untuk jemaat. Berdoa untuk siapa saja di antara kita. Karena doa melintasi jarak sosial. Dan ketika kita berdoa, saya percaya mujizat masih berlangsung. Yang percaya bahwa ketika kita berdoa mujizat masih berlaku, mari nyanyikan bersama lagu ini. Dan kiranya sekali lagi nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Jesus. Tak
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa di sorga, terima kasih. Karena ketika kami dijauhkan melalui penjarakan sosial, melalui larangan-larangan peraturan demi kebaikan rentas daerah atau negeri, kami bersyukur sebab doa boleh melintasi jarak sosial. Kami berdoa untuk anggota-anggota keluarga kami yang jauh saat ini dan tidak dapat bertemu karena keadaan semasa. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang tidak dapat dikunjungi dan sukar untuk bersekutu, berkumpul secara fisikal. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya sebagaimana Tuhan hadir di tempat ini, kami berdoa Engkau melawat mereka dengan lawatan ilahi dan kasih yang benar dari sorga. Ada di antara mereka mungkin berada dalam keperluan jasmani, kekurangan dalam hal makanan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang mampu membekalkan setiap keperluan, mengutus bakalan yang mencukupi. Mereka yang kurang sehat dan sukar untuk keluar meminta rawatan, Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku itu menyembuhkan, menyentuh sistem tubuh yang kurang dan tidak berfungsi. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang kena kuarantin dan terasing daripada anggota keluarga mereka, anggota masyarakat. Tuhan, kalau Engkau boleh memanggil, membiarkan para pesakit kusta pada zaman dahulu menghampiri Engkau, kami sangat percaya dan itu sangat mungkin bahwa mereka yang kena kuarantin juga dihampiri oleh Tuhan saat ini. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang mulai lemah,
secara rohani. Kerinduan terhadap Tuhan dan firman-Mu mulai susut dan berkurangan. Bapa di surga, saya berdoa kiranya dengan anugerah Tuhan Engkau membuka laluan seperti doa Rasul Paulus untuk pertemuan yang luar biasa. Bukan sahaja dengan hamba-hamba Tuhan, juga dengan sesama jemaat. Berkati ya Tuhan, firman-Mu telah diberitakan. Suara hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tapi hamba-Mu sangat percaya Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman Tuhan sejak dari dahulu, Roh Kudus yang sama akan memperingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Teruslah berbicara dalam tidur jaga kami sekalipun, sehingga roh kami, jiwa kami dipuaskan di dalam Tuhan dan dikuatkan di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk beberapa perkara. Kita mau berdoa khususnya untuk mereka yang bergumul dalam mencari pekerjaan. Kita berdoa juga untuk mereka yang bergumul dengan penyakit mereka. Kita berdoa untuk semua pemimpin rohani di dalam diocese kita dan juga pemimpin di dalam Malaysia. Dan kita juga berdoa untuk persiapan Natal pada tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur karena kami ada Tuhan yang seperti Engkau, mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Kami mau berdoa dan membawa mereka semua yang bergumul di dalam mencari pekerjaan di musim ini. Kiranya Tuhan membuka jalan untuk mereka mendapat pekerjaan. Kami berdoa juga untuk mereka yang bergumul dengan penyakit apapun yang mereka hadapi pada saat ini. Mereka yang berputus asa, Tuhan kami mohon kiranya Tuhan melawat, menghibur dan menguatkan mereka. Dan kami berdoa kiranya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu mereka akan disembuhkan. Kami berdoa agar mereka mengalami mukjizat di dalam kehidupan mereka. Bapa di syurga, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk semua pemimpin rohani di dalam diocese ini. Kami berdoa dan mau menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu, di dalam pemeliharaan kasih, di dalam perlindungan-Mu. Kiranya pengertian, hikmat dan bijaksana daripada Tuhan akan terus menyertai mereka untuk memimpin umat-Mu. Kami berdoa juga dan mau menyerahkan semua pemimpin di negara kami Malaysia dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Bapa di syurga, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam diocese kami dan juga di dalam Malaysia bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami terus berdoa juga untuk persiapan Natal pada tahun ini. Apapun persiapan yang dilakukan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Bapa agar melalui daripada perayaan Natal pada tahun ini, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Ada ramai jiwa yang akan bertemu dengan Engkau. Kami berdoa dan kami memohon urapan dan kuasa-Mu kepada setiap mereka yang terlibat di dalam pelayanan dalam persiapan Natal ini. Bapa di syurga, kami berdoa dan kami memohon Tuhan perlindungan-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.
Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus menaikkan pujian bagi Tuhan kita.